Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pidato Presiden pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 menyampaikan alokasi RAPBN 2024. Dari alokasi anggaran yang disampaikan Presiden, anggaran pendidikan mendapatkan porsi terbanyak yakni sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% dari APBN. Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna DPR RI menyampaikan alokasi RAPBN 2024 yang dibagi menjadi 5 alokasi yakni anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan transformasi ekonomi di bidang ketahanan. Presiden menyampaikan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing maka disiapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah. Alokasi pendidikan tersebut mendapatkan porsi terbanyak dari RAPBN 2024. Untuk kesehatan akan dialokasikan sebesar 186,4 triliun rupiah atau sebesar 5,6 dari APBN untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Sementara itu anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 493,5 triliun rupiah untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Selanjutnya, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah yang diperuntukkan untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Tidak hanya itu, sebesar 180,8 triliun rupiah akan dianggarkan untuk mendukung transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% dari APBN. Tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar 237,3 triliun rupiah, transfer ke daerah 346, saya ulangi, transfer ke daerah sebesar 346,6 triliun rupiah dan pembiayaan investasi 77 triliun rupiah. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa. Sementara itu pemirsa, dalam pidatonya Presiden juga menyebutkan untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi tahun 2024, pemerintah memiliki 2 strategi besar dalam jangka pendek dan menengah, mulai dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pengembangan ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Dengan berbagai tantangan yang ada, maka arsitektur APBN 2024 harus mampu berespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung agenda perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengenai RAPBN tahun anggaran 2024 menyebutkan, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi dengan menggunakan 2 strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan jangka menengah. Kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Adapun strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi jangka menengah akan difokuskan pada 5 hal, yakni mewujudkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yakni pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi serta regulasi. Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDM. Dan yang kelima adalah mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Presiden Joko Widodo sebut Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan besar yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, seperti penurunan angka kemiskinan dan inflasi yang semakin terkendali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan Indonesia berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa hal pencapaian, yakni pada 7 kuartal terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5,0% hingga 5,1% pada semester 1 tahun 2023. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari tahun 2023. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 10,19% menjadi 9,36%. Kemiskinan ekstrim di Indonesia juga turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Ditunjukkan dengan inflasi semakin terkendali yang mampu ditekan menjadi 3,1% pada Juli 2023. Diikuti dengan defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB setahun lebih cepat dari rencana awal. Pada tahun 2022, Indonesia naik kembali masuk ke kelompok negara-negara berpendapatan menengah atas. Rasio utang Indonesia juga merupakan salah satu yang terendah di negara ASEAN dan negara G20. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5%. Baik pemirsa, kita ke informasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Ia menilai hal tersebut harus didorong melalui peran kaum perempuan itu sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan kaum perempuan dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dalam pidatonya saat sidang penyampaian RAPBN tahun 2024 dan nota keuangan di Gedung DPR MPR pada Rabu 16 Agustus 2023, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan semakin terbukanya ruang-ruang artikulasi bagi perempuan di segala bidang yang dilandasi oleh kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia demi kemajuan dan kesetaraan kaum perempuan dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Puan menyampaikan meski peran perempuan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini semakin membaik, namun ia tak menampik bahwa kaum perempuan masih menghadapi berbagai kendala kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, Puan pun menekan pentingnya peran kaum perempuan itu sendiri untuk kemajuan kaum perempuan di masa yang akan mendatang. Berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan kaum perempuan. Karena masa depan dan kemajuan kaum perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Ayo perempuan Indonesia, kita bisa. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi bagaimana persiapan rangkaian peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Sesaat lagi.